Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhania, saya dari jurusan Ekonomi Syariah, kelas 4F, dengan NIM 2282120201. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Ekonometrika. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji autokorelasi. Pengertian autokorelasi. Menurut Gujarati, autokorelasi merupakan korelasi di antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu atau dalam data time series atau menurut urutan tempat ruang dalam data cross-section. Autokorelasi atau juga sering disebut korelasi serial merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap asumsi klasik yang lebih dominan atau sering terjadi ketika regresi linear sebagai suatu teknik analisa menggunakan data direct waktu atau time series. Selanjutnya di sini ada jenis autokorelasi. Autokorelasi murni. Yang pertama adalah autokorelasi murni. Autokorelasi murni ini terjadi apabila asumsi klasik yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara error term pada periode pengamatan yang berbeda diperlonggar dalam suatu persamaan yang terspesifikasi dengan benar. Yang kedua ada autokorelasi tidak murni. Autokorelasi tidak murni adalah autokorelasi yang disebabkan oleh kesalahan spesifikasi seperti menghilangkan variabel yang penting atau bentuk fungsi yang salah. Selanjutnya di sini ada konsekuensi praktis autokorelasi. Yang pertama ada spesifik statistik. Spesifik statistik autokorelasi dapat menyebabkan kesalahan statistik seperti pengujian T dan F yang tidak sah dan pengujian nilai koefisien yang tidak valid. Yang kedua ada kesalahan spesifikasi. Autokorelasi dapat menyebabkan kesalahan pengujian seperti pengujian hipotesis yang tidak valid atau pengujian yang tidak menyimpulkan nilai yang benar. Yang ketiga ada kesalahan pengujian. Autokorelasi dapat menyebabkan kesalahan pengujian seperti pengujian hipotesis yang tidak valid atau pengujian yang tidak menyimpulkan nilai yang benar. Selanjutnya ada cara penanggulangan autokorelasi. Yang pertama, mentransformasikan data, dan yang kedua ada merubah model regresi ke dalam wujud persamaan beda umum atau generalized reference equation, dan yang ketiga ada menambahkan variabel yang dirasa mengganggu dalam sebuah fungsi sehingga dalam regresi yang menjelaskan asosiasi pada respon dari satu ke yang berikutnya. Selanjutnya di sini ada contoh autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson dengan kriteria pengambilan keputusannya. Nah, di sini ada berat kering biomasa di atas tanah dan di bawah tanah kenari muda setelah ke 32 kenari muda terbang. Dipilah-pilah tiap komponen tanaman serta ditimbang berat basah, berat keringnya, maka diperoleh biomasa atau atas tanah, biomasa bawah tanah atau akar, dan biomasa atas dan bawah tanah. Berat kering biomasa di atas tanah dan di bawah tanah disajikan pada tabel berikut. Nah, dari hasil perhitungan pada tabel 1 menunjukkan bahwa biomasa atas tanah, biomasa
tanah dan biomasa atas dan bawah tanah berturut-turut 29.719 gram dan 14,962 gram dan 44.683 gram. Rata-rata biomasa atas tanah, biomasa bawah tanah, dan total biomasa atas dan bawah tanah berturut-turut 928,73 gram, 467,63 gram, dan 1.396,35 gram. Perhitungan ini menunjukkan bahwa kandungan biomasa atas tanah hampir 2 kali lipat dari biomasa bawah tanah. Yang B, hubungan diameter dan tinggi pohon dengan total biomasa atas dan bawah. Nah, hubungan diameter dan tinggi pohon dengan total biomasa atas dan bawah tanah disebut dengan persamaan alometrik kenari muda, di mana diameter dan tinggi pohon sebagai variabel independen dan total biomasa bagian atas dan bawah tanah sebagai variabel dependen. Interpretasi hasil uji asumsi klasik dan regresi linear berganda sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai Durbin-Watsonnya adalah 2.098 yang berada di rentang nilai 1,65 min 2,35 yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi seperti disajikan pada tabel 5. Kesimpulan dari autokorelasi ini, autokorelasi atau juga sering disebut korelasi serial merupakan korelasi di antara error pengamatan menurut urutan waktu yang lebih sering atau dominan terjadi pada data deret waktu atau time series. Autokorelasi mengakibatkan penduga metode kuadrat terkecil tidak lagi mempunyai varian minimum, namun tetap merupakan penduga yang linier dan tak bias. Pendeteksian keberadaan autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik atau uji statistik.